Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Al-Basyirah Media Center di mana saja berada, lagi dan lagi kita berjumpa di channel Al-Basyirah Media Center. Baik, di sini kami tidak perpanjang lebar. Di sini kami ada melihat satu video yang dimana video ini memojokkan kepada Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat musik. Ya. Lagi dan lagi, sebagaimana hukum yang kami berikan kemarin adalah ya, hukum musik itu para ulama berbeda pendapat tentang hukum musik. Dan dari hadis yang disampaikan, yang kita sampaikan kemarin itu adalah hadisnya berbunyi ya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Nah, itu perspektif dalil itu kan berbeda-beda. Bagaimana kita memahami dalil itu ya. Jadi kalau saya melihat ya, di sini lebih kepada sebenarnya Ustadz Muflih ini lebih kepada kebenciannya terhadap seseorang, bukan menyampaikan perspektif hukum yang benar-benar berlaku di masyarakat atau hukum yang benar-benar ada yang sesuai disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Seharusnya kalau kita melihat ya, melihat video seseorang, lihat videonya secara full, bukan malah memotong video seseorang kemudian kita jadikan itu untuk apa? Video tersebut bahwa terus kita cam orang itu bahwa dia itu sedang menghalalkan musik. Padahal coba kalau kita lihat videonya, Ustadz Adi Hidayat sendiri tidak suka musik. Ustadz Adi Hidayat, beliau tidak suka musik. Dan beliau itu tidak mendengarkan musik. Ya, bagaimana orang yang tidak suka musik kemudian dia menghalalkan musik, gitu. Nah, di sini beliau sebenarnya memberikan hukum musik gamblang kepada kita. Ada yang syiddah, ada yang kuat mengharamkan musik secara mutlak. Ada yang menghalalkan musik secara mutlak. Ada yang ya membolehkan musik atau menghalalkan musik dengan catatan. Nah, coba dilihat lagi Ustadz Muflih, video Ustadz Adi Hidayat itu videonya adalah tidak menghalalkan musik secara mutlak. Tidak ada yang berani pernah mengatakan Hasan bin Thabit itu adalah pemusiknya Nabi. Alah, masa kecil aja loh. Gitu aja dipermasalahkan. Ustadz, ada lagi yang kasus lagi viral. Kayaknya saya yang bikin keributan. Intinya seperti ini, Pak. Tidak ada ulama sama sekali di muka bumi ini yang pernah mendahului beliau untuk berkata bahwa syair itu, surat syair, surat Asy-Syu'ara adalah surat musik. Dan para ulama kita mengatakan, la tatakallam fi masalatin laisa laka fiha imam. Jangan coba-coba untuk menyebutkan masalah agama yang kamu itu duluan, padahal ulama belum pernah ada yang ngomong sebelum kamu. Kecuali kamu merasa dirimu pintar. Maka jangan sekali-kali membuat fatwa-fatwa yang para ulama dari dahulu takut untuk mengucapkannya. Bapak-bapak pernah dengar bagaimana Abu Bakar ditanya tentang sebagian masalah agama, lalu dikatakan oleh Abu Bakar, saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Lalu ada yang bilang, kamu ini sahabat Nabi, kok sahabat Nabi serba nggak tahu? Maka apa kata Abu Bakar? Ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni an aqula 'ala Allahi ma la a'lam. Langit mana yang mau menaungiku, bumi mana yang mau kupijak? Kalau aku berbicara tentang agama Allah, sesuatu yang aku nggak tahu. Kita ini dalam masalah agama, kalau nggak tahu itu nggak boleh bikin sendiri. Tidak ada ulama satupun yang mengatakan surat Asy-Syu'ara itu sama dengan pemusik. Tidak ada yang berani pernah mengatakan Hasan bin Thabit itu adalah pemusiknya Nabi. Bagaimana bisa Nabi SAW menghadirkan satu orang dalam masjid sebagai pemusik, sementara suatu hari Nabi lewat, ada orang bermain musik, Nabi tutup kuping. Bertentangan hadisnya. Nabi tutup kuping karena dengar, kok Nabi juga bikin bawa pemusik masuk dalam masjid? Mungkinkah? Yang ketiga, Bapak tahu keyboard?
Tahu dong. Piano, gitar, itu apa namanya? Kalau ada yang bilang itu alat syair, maka dia harus balik SD lagi. Itu di SD pelajaran kesenian dinamakan digolongkan alat-alat musik. Apa Anda harus balik SD lagi untuk bisa membedakan mana syair mana musik? Syair di zaman dahulu itu alatnya adalah kertas dan pena, di mana orang mencoba untuk merangkai kata yang di belakangnya ada rima. Misalnya dibikin rimanya belakangnya an. Anta nurullahi fajran, jibta ba'dal usri yusran, dan seterusnya. Kemudian di belakangnya an jadinya syair. Itu namanya syair. Ketika dimunculkan dengan nada, mengangkat suara anta nurullahi fajran, jita ba'dal usri yusran, rabbuna a'laka qadaran, ya imam al-anbiya'i. Diangkat suara, dibuat nada, itu namanya nasyid. Manakala hadir di situ piano, gitar dan lain-lain, jadinya musik. Ini yang kita pahami dari para ulama dari zaman dahulu. Belum pernah ada yang berkata seperti perkataan beliau sebelumnya. Kalau kemudian ada yang berkata, alah masa kecil aja loh, gitu aja dipermasalahkan. Bagi Anda kecil, bagi kami besar. Kenapa bagi kami besar? Oke. Nah, di sini Ustadz ya, masalah furu'iyah itu rata-rata ya banyak ulama yang berbeda pendapat, tapi ulama-ulama yang berbeda pendapat tidak pernah menyalahkan ulama-ulama yang lain. Ini dalam furu'iyah, di dalam hukum fikih ya. Karena misalkan nih, kalau hukum fikih ya, ini masalah musik ini adalah hukum fikih, ini adalah furu'iyah ya. Jadi wajar ketika antum berbeda pendapat dengan Ustadz Adi Hidayat, tidak jadi masalah sebenarnya perbedaan pendapat itu. Akan tetapi yang jadi permasalahannya adalah ketika kita berbeda pendapat, kemudian kita menyalahkan orang yang berbeda pendapat. Di situ yang jadi problematika masalahnya. Kalau di dalam kunut saja, seperti Imam Syafi'i kunut, tapi murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, beliau tidak kunut. Apakah Imam Ahmad bin Hambal menyalahkan gurunya Imam Syafi'i? Kan tidak. Ya, akan tetapi tetap mereka memiliki ikatan guru dan murid. Tidak ada yang saling menyalahkan, apalagi saling mau menjatuhkan. Nah, masalah hukum musik, sekali lagi, hukum musik itu ya, yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat itu adalah hukum musik yang sesuai, yang menurut referensi-referensi beliau dan menurut kitab-kitab yang beliau baca dan menurut pengetahuan daripada Ustadz Adi Hidayat. Ya. Nah, masalah beliau tentang beliau mengatakan asy-syu'ara itu adalah musik atau musisi ya. Asy-syu'ara itu kan jamak daripada syairun. Syairun adalah seorang pemusik. Asy-syu'ara para syairun adalah artinya penyair atau orang yang membuat syair. Nah, asy-syu'ara artinya adalah apa? Adalah para pembuat syair. Nah, jadi kalau di dalam kontekstual seperti itu ya, bisa jadi pemahaman beliau adalah apa? Pemahaman beliau itu bahwa musik dengan syair itu sama. Ya. Di sini perbedaan pemahaman itu wajar. Jadi jangan sampai gara-gara kita perbedaan pemahaman kemudian kita malah ingin menjatuhkan atau memojokkan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Coba kita belajar tasamuh di dalam memahami segala perbedaan hukum yang terjadi di kalangan masyarakat. Jangan kita terlalu syiddah ya. Karena ingat posisi kita ini sekarang ini di Indonesia. Di Indonesia ini begitu banyak ragam budaya, ragam adat istiadat. Ya. Kalau kita terlalu syiddah dalam menentukan hukum, ya, ini bahaya juga. Untuk apa? Untuk orang-orang yang baru belajar. Nanti takutnya ketika orang yang baru belajar, oh kok Islam tuh ekstrim banget gitu. Nah ini yang berbahayanya. Nah masalah hukum musik, ya, itu kalau kami sendiri mengambil pendapat hukum musik itu boleh selama tidak menyesatkan orang atau tidak mengajak orang untuk berbuat maksiat. Nah, kemarin kami sampaikan dalil itu, ya, yastahillunal hirra. Ada satu kaum yang menghalalkan perzinahan.
wal harir, menghalalkan, ya. Kenapa? Kalau kita memakai waw itu sebagai waw atap, ini harus dipahami, maka hukum yang ada pada al-hirra sama juga hukum yang berada pada al-harir. Kemudian ketika kita memakai waw setelahnya wal khamra wal ma'azib, ketika waw ini kita pakai, waw di sana adalah waw atap, maka hukum yang ada di dalam hirra atau perzinahan sama hukumnya dengan hukum yang berada, yang sama hukumnya dengan hukum sutra, sama juga hukumnya dengan hukum khamr, sama juga hukumnya dengan ma'azib. Kalau kita memakai di sana adalah wawnya adalah waw atap. Akan tetapi kalau kita lihat dari segi hukum, ya, kalau kita melihat di sini, ketika kita melihat perzinahan atau al-hirra, itu hukumnya haram secara mutlak, tidak ada keadaan daruri dan tidak ada halal bagi ini, kan tidak ada, ya. Akan tetapi ketika kita melihat sutra, sutra itu boleh bagi perempuan, haram bagi laki-laki. Kan di sini sudah ada kontradiktif atau ikhtilaf, perbedaan hukum, ya, antara perzinahan dengan sutra, kan sudah ada perbedaan hukum secara fikihnya. Nah, kemudian antara harir, sutra dengan khamar, khamar ini halal jikalau darurah, boleh jikalau darurah. Contoh darurahnya apa? Contoh darurahnya ketika misalkan tidak ada yang dipakai pengobatan selain memakai khamar itu, maka di sana hukum khamar itu boleh bagi apa? Dengan kadar kebolehannya, dengan kadar pengobatannya itu boleh, ya. Itu hukumnya khamar. Nah, kan ini sudah 1, 2, 3 antara perzinahan, harir dan juga khamar. Ini kan hukumnya berbeda-beda. Nah, Ustadz, kalau antum memang belajar nahwu dan shorof, tentu antum akan mengerti konsekuensinya ketika kita memakai waw di sana adalah waw atap. Pasti konsekuensi hukumnya harus sama. Karena atap itu, apa yang terjadi pada maktub, maktubnya, apa yang terjadi pada yang diatapkannya, ya, maktubun alaihnya, begitu juga yang terjadi pada maktubnya. Hukum yang terjadi pada ma'tufun alaih begitu juga yang terjadi pada ma'tufnya. Jadi kalau kita belajar gramatika bahasa, tentu kita akan memahami ini semua. Nah, akan tetapi ketika misalkan waw itu kita pakai waw itu sebagai waw ma'iyah, ya, waw ma'iyah, contohnya, ya, nanti suatu saat akan datang di kalangan umatku suatu kaum, mereka yang menghalalkan perzinahan, bersamaan dengan perzinahan itu, ya, mereka juga membuat harir itu halal, bersamaan dengan harir itu halal juga khamar, bersamaan dengan khamar itu halal juga alat-alat musik. Jadi ketika waw ini adalah waw ma'iyah, maka konsekuensi hukumnya adalah apa? Antara satu dengan yang lain ini sama. Ya, maksudnya bagaimana? Ketika keempat-empatnya ada, ya, bukan hukum yang mustaqillah, bukan hukum yang satu, bukan, tapi keempatnya ini sekarang zamannya sudah ada. Apa contohnya? Contohnya adalah diskotik. Diskotik kan lengkap, orang pakai sutra, laki maupun perempuan bebas, orang minum-minuman khamar bebas di sana, ya. Itu satu kaum yang melegalkan dengan diskotik tersebut. Nah, diskotik itu kan di situ ada DJ, ada alat-alat musik, dan juga di sana ketika sudah orang masuk diskotik, laki perempuan bercampur aduk. Nah, kan di sana sudah lengkap jadi satu tempat diskotik itu. Nah, Ustaz, nah, ketika antum ingin memberikan pandangan hukum terhadap orang lain, jangan sampai kita menjatuhkan orang lain. Ya, jujurlah dalam berhukum, sebagaimana kita memberikan pandangan hukum kepada orang lain dengan pandangan dari beberapa referensi kita. Jadi bukan dengan kita membaca ayat atau membaca hadis kemudian membaca terjemahannya. Nah, ini yang banyak orang keliru. Ketika dia merasa paling benar dan merasa paling alim dan merasa ahli ibadah, mereka selalu meremehkan orang lain.
Mereka selalu memandang orang lain hina. Mereka selalu memandang orang lain buruk. Kenapa? Karena nggak level kita, gitu. Ya nggak level kita katanya. Dia kan ahli maksiat, saya ahli taat. Ya nggak level gitu. Nah di sini kalau seandainya kita mau berpikir luas, ya masalah hukum tentu ini adalah bidang furu'iyah. Ketika berbeda dengan yang lain, maka tasamuhlah di dalam perbedaan, toleransilah di dalam perbedaan. Jangan sampai gara-gara kita mengedepankan ya akal kita sendiri, kita akan menafikan akal orang lain. Ya, nah di sini kita lanjut lagi. Gitu aja dipermasalahkan. Bagi Anda kecil, bagi kami besar. Kenapa bagi kami besar? Karena ada banyak kemaksiatan yang ada di kalangan kaum muslimin, itu sangat enak dikerjakan kalau ada musik. Orang di mana minum khamr lebih enak kalau ada musik. Lady Companion atau LC itu kerjanya semi-semi, agak-agak kadang-kadang melacur. Itu kalau enaknya di karaoke, di diskotik. Tempat dengerin apa? Musik. Orang bikin lagu. Aku sedang ingin bercinta hanya karena sama kamu. Apa yang diajak? Zina. Enaknya ngajak pakai apa? Musik. Orang bikin, ayo mari pacaran, sayangku, hau. Tahun berapa itu? Lebih enak diajak orang berzina. Asalkan lebih enak kalau ada musik. Mama, jangan mama marah sama beta. Dia kan cuma cium beta. Apa yang dilakukan? Jalan menuju perzinahan. Akan semakin enak kalau ada genjrengan gitarnya. Berapa banyak kemungkaran di kalangan kaum muslimin itu dilakukan yang lebih enak kalau ada musiknya. Mana ada murotal dijadikan di Inul Tista. Pas baca murotal gak ada. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, bagi kami besar. Karena penyebab gempa bumi. Tadi malam ada yang kena gempa bumi. Tadi malam ada yang goyang rumahnya. Di sini saya udah keluar dari hotel sama istri saya setengah 12 malam, turun ke bawah, goyang. Di antara penyebab gempa bumi apa? Alat musik. Kata Nabi SAW, saya tufi ummati khasfun wasfun wa qalfun. Akan ada di kalangan umatku ini, wajahnya diubah, orang masuk ditelan di dalam bumi, gempa bumi, tanah longsor. Ditanya oleh sebagian sahabat Nabi, wa mata dzakir Rasulullah, itu kapan terjadi Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, idza syuribatul khamr, bila orang ramai minum khamr, dan ma'azif, orang baik. Oke, di sini ya kita dengar beliau juga menyanyikan lagu tadi, ya. Nah, kalau kita melihat beliau ini tidak menonton videonya Ustadz Adi Hidayat sampai selesai, ya. Kenapa? Karena di sini video lagu-lagu atau nyanyian yang seperti yang disampaikan beliau ini, Ustadz Adi Hidayat juga mengharamkan yang seperti ini. Makanya beliau bilang ada ulama yang menghalalkan musik dengan catatan. Nah, di situ yang tidak ditonton, ya. Nah, nanti coba kita simak video Ustadz Adi Hidayat berikut ini, ya. Nanti ini yang menjadi penutup kita di video Ustadz Adi Hidayat yang berikut ini, ya. Nah, nanti silakan disimak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya cepat sebelum ke Ustaz Fadrul, saya cepat kepada ukhti kita begini. Kalau melihat sesuatu kita lihat secara komprehensif. Lihat tujuannya, lihat motivasinya. Saya ambil contoh begini, memang betul. Frekuensi musik itu beda dengan Quran. Beda sekali. Ya, di rumus gelombang juga nanti kita bisa temukan, tapi saya ingin fokus kepada apa yang ingin saya sampaikan dahulu. Singkatnya begini, tadi sore saya sampaikan, musik itu suara yang melahirkan irama. Selain Al-Quran dan Adhan. Karena musik itu punya formulanya tersendiri. Saya ulang sedikit yang tadi sore saya sampaikan. Di zaman Nabi pun sudah ada musik. Sudah ada. Dan musiknya dibagi pada dua bagian. Musik yang dilarang, pemusik itu disebut syair namanya. Dia tidak pernah orang disebut syair, kecuali tahu musik. Karena syarat syair itu, menjadi syair itu ada 4. Satu, fasahah, kefasihan. Kedua, uslub, gaya bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, khayal, imajinasi yang kuat. Yang keempat, musik. Kalau tak ada musik, tak diakui sebagai syair. Tak diakui sebagai gubahan sastra. Maka ketika disusun, ada 16 rumusan. 16 inilah nanti yang melahirkan notasi-notasi dalam musik. Namanya disebut dengan bahar. Ada bahar namanya tawil. Tawilun nahudunal bukhuri fadailu faulun mafa'ilu. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtil wa bainad dakhuli fahumali. Kata Imrul Qais 150 tahun sebelum Nabi dilahirkan, ada anak muda sedang bolong karena diputuskan oleh kekasihnya di pinggir lembah, dia merenung. Dia katakan Imrul Qais, "Hei, cukup merenungnya, move on, masih banyak perempuan di muka bumi ini." Itu masih ada tautan musik di dalamnya.
Pindah ke rojas, mustafilun, 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 mustafilun. Ya, sautus safiril bulbuli, hayya qalbi thamidi, al-ma'u wa zahru ma'a, ma'a zahri lahdun muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulani, fa kan tayammuni ghazayilun uqayqali, qataftuhu min wazatin fi hadha ar-rajuli, fa qala la 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 la, fa qala ghada muharbidi, wal walad wali wali wa wali, fa qultu la tuwalli fa bayyinul lu'ali, qalat tawhina kadha ina radidul muqali kahatan ka qailani tatabit. Itu di antara contohnya. Coba ulang. Ya, madid, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, mufa'alatun, fa'alatun, fa'ilatun. Tala'al badru min thani. Itu ada musiknya dan yang menyanyikan sahabat Nabi. Apakah mereka melupakan Quran? Tidak. Tetap dipakai. Qurannya ada. Cuma berarti ada gelombang yang tidak memengaruhi hafalan Al-Quran, walaupun tidak salah, tapi ada kesesuaian di dalamnya, kesesuaian yang dimaksudkan, dia tidak mengganggu, tapi memberikan motivasi-motivasi lain untuk pencerahan-pencerahan tertentu. Tapi ada yang secara langsung dia bertentangan. Seperti khamriyat, ya, hayyam bina ilam khamri muskina, ya fawailul lil musallina. Ayo kita pergi untuk minum-minum supaya kita senang-senang, karena neraka wail itu disediakan untuk orang salat, bukan orang yang minum khamr. Fawailul lil musallin, bukankah Allah mengatakan fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang salat, bukan untuk orang yang minum-minum. Itu liberal zaman dulu. Jadi liberal sekarang ketinggalan zaman, sudah ada yang dulu, ya. Maka dia potong-potong ayat, dia potong-potong kemudian bagian hadis untuk seleranya, dibawa untuk dia semau nafsunya. Itu dibikin lewat syair. Maka muncullah kemudian ghazal. Ghazal itu syair-syair untuk berzina. Ya, diajak zina. Namanya lahwal hadis. Maka turun di surah Luqman. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Ulama mengatakan Ibnu Abbas itu musik. Musik yang dimaksudkan, musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya? Tahukah engkau para pemusik itu, umumnya, rata-rata, di antara mereka banyak menghabiskan waktu. Utak-atik turun lembah, cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna. Cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan, maka Islam muncul ke Persia. Muncullah dal, ra, lam, mim, fa, sod, lam, si, dal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, du. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, si, dal. Itu dari Islam, di Persia. Lalu ditangkap kemudian oleh Barat belajar, dibawa ke Barat, dikombinasikan lewat notasi. Jadilah notasi seperti sekarang. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, C, D, B, C, D, A, B, C, D, kunci A, kunci F, F mayor, A minor, dan sebagainya, itu ada di situ. Nah, ketika dimunculkan, dulu masa Islam, itu musik dirangkai untuk menguatkan keislaman, khususnya memuat gramatika untuk memudahkan belajar Islam. Contoh, ada saya mau belajar Quran, ada nazom namanya. Nazomnya dari musik, dari syair. Nazom Syatibiyah. Anda menghafal itu, hafal teori untuk menghafal Quran. Ada nazom alfiyah di hadis, karena Imam As-Suyuti. Anda hafal itu, Anda paham ilmu hadis. Ada alfiyah untuk menghafal gramatikal bahasa Arab. Anda hafal 1002 bait, Anda menguasai kaidah bahasa Arab. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, waslun wa fi'lun thumma harfun lil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jarri wat tanwini wan nida wa al, wa mustadin lismi tamyizun hasal, bi kafa'ati atat wa ya if'al li wa nurik balanna fi'lun yanjali. Di pesantren-pesantren, bahkan pesantren Quran, mereka menghafal itu, tapi hafal Al-Quran 30 juz dengan 7 riwayat. Cuma ketika dibawa ke tempat yang tidak mengenal Islam, itu berubah lagi frekuensinya. Dari yang menguatkan nilai-nilai yang positif, dibawa hanya untuk bersenang-senang saja. Jadi kalau mau dikaitkan ke kajian-kajian, dibawa ke program muktamar, maka usulan kita, kalaupun ingin dibawa dalam konteks ini ada musik, mengenalkan anak-anak yang di luar ada musik begini, di dalam ingin didekatkan pada nilai keislaman, maka bolehlah kemudian dikeluarkan tuntunannya. Ini misalnya di Malaysia ada nasyid, ya? Ya, nasyidnya misalnya seperti ini. Ini ada Raihan, ada Hijaz, di Indonesia ada The Fikr dan sebagainya. Kalau mau pakai alat, begini yang dibolehkan, ini yang tidak dibolehkan. Mungkin ke depan, kalaupun ingin ditampilkan suasana seperti musik tadi, dijelaskan arahnya, dijelaskan hukumnya, ditanamkan value-nya, sehingga mereka mengerti kapan bermusik, bagaimana musik yang bermanfaat, secara fisika seperti apa, bagaimana musik yang merusak gelombang, memperkuat gelombang, menenangkan gelombang, dan di ujungnya, katakan pada mereka, Quran, kehebatan, value-nya, dan kemuliaannya melebihi semua tingkatan musik yang nanti menjadi jembatan mereka dari musik beralih kepada Quran. Itulah Mishari Rasid yang tadinya sebagai penyanyi, sebagai pemusik, luar biasa suara indahnya, tapi beliau alihkan suara indahnya untuk menghafal Quran dan sekarang jadi imam yang sangat dibanggakan, didoakan dan dimuliakan di seluruh pemuka bumi. Wallahu a'lam bishawab.